Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para guru, para pecinta ilmu, para pegiat pendidikan, para pemerhati generasi bangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen usulut tarbiyah. Mohon maaf, usulut tarbiyah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan studi kita dari tema pembelajaran sebelumnya, dan tema kita masih kaitan dengan usul atau pokok yang menjadi rujukan kita di dalam uh, posisi kita sebagai seorang guru. Maka kita merujuk langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kita akan mengkaji tentang mana cara-cara Rasulullah dalam mendidik para sahabat, mendidik santrinya, mendidik muridnya. Tentu para sahabat itu adalah santri dan juga kawan, juga murid bagi baginda Nabi Muhammad SAW, yang juga menjadi teman seperjuangan yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, kita banyak mempunyai referensi, banyak mempunyai gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Baik, kita akan sama-sama membuka buku kita yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan tentang salib, metode atau cara-cara yang digunakan oleh Rasulullah di dalam mendidik. Baik, kita buka pada halaman 64 bagaimana Rasulullah mengajarkan para santrinya. Ya, di sini di antara cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan fungsinya sebagai uh, al-muallim. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa Rasulullah utus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallim. Innama bu'ithtu mualliman. Nah, maka di sini kita diajarkan juga, dimunculkan juga bagaimana cara Rasulullah mengajar. Banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengkaji satu persatu. Yang pertama, ta'limuhu Sallallahu Alaihi Wasallam bisiratil hasanati wal khuluqil azim. Rasulullah mengajar dengan perilaku yang baik, dengan perbuatan, dengan perilaku yang bukan dibuat-buat di depan murid, di depan santri, tetapi adalah natural. Seperti itulah akhlak, karakter, dan kemuliaan yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ahammi wa a'zami wa abrazi asalibihi sallallahu alaihi wasallam fit ta'limi, dan di antara yang paling penting dan paling agung dan paling menonjol, paling terlihat dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar adalah al-amal, yaitu Rasulullah mengamalkan apa yang diucapkan
sebelum mengajak atau sebelum mengajarkan Rasulullah sudah mengamalkan. At-takhalluq, dan berakhlak bisiratil hasanah, dengan perilaku yang baik, wal khuluqil azim, dan akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Fakana sallallahu alaihi wasallam idza amara bisyai'in amila bihi awwalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka beliau melakukannya terlebih dahulu, amila bihi awalan, thumma ta'assa bihin nas wa amilu kama ra'uhu. Kemudian eh, orang lain melihatnya, orang lain menyaksikannya, melihat, kemudian yang lain mengamalkannya, mengikuti dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering kita dengar dari kisah sahabat Rasul yang mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada beliau, kepada istri beliau, bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya semua yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, itu diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa mudahnya yang bisa kita pahami adalah Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Artinya seluruh tingkah lakunya mencerminkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, mengejawantahkan Al-Quran. Fakana alal khuluqil azim. Tentu saja Rasulullah mengamalkan akhlaknya Al-Quran adalah merupakan akhlak yang agung. Wa ja'alahu Allahu ta'ala uswatan hasanatan li'ibadihi. Maka Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi seluruh hamba, yang kemudian Allah deklarasikan di dalam Al-Quran, faqala azza min qailin qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun, teladan bagi kalian, teladan yang baik. Man kana yarjullah, yang hendaki Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertemu dengan Allah, ingin sukses wal yaumal akhirah, dan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan porsi yang lama. Artinya bukan mengingat Allah itu sebentar saja, tapi di sini kita diajarkan wa dzakarallaha katsira, senantiasa selalu ingat kepada Allah. Bisa juga diterjemahkan selalu zikir, dan zikirnya banyak, bukan sebentar. Di sini ada penutupnya dengan dzakarallaha katsiran, karena orang-orang munafik itu ya, zikir kepada Allah tapi cuma sebentar. Nah, ini yang membedakan. Kalau dalam surat di Al-Quran disebutkan ya, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka malas-malasan. Qamu kusala yura'unan nas. Mereka salat itu riya, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sebentar saja. La yadhkurunallaha illa qalila. Artinya orang munafik zikir juga, tapi cuma sedikit. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita bahwa kita ini orang mukmin, zikirnya harus panjang. Ya, tidak mesti tasbihnya yang panjang, tapi eh, bilangan zikirnya itu yang panjang, yang lama, dan
Tentu juga tidak mesti dalam satu majelis duduknya, tetapi dalam setiap aktivitas kita disertakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa tasawuf yang namanya muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita mau berangkat keluar dari rumah, menyertakan dengan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal, berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam uswatun li ummatihi fi akhlaqihi, af'alihi. Rasulullah itu menjadi teladan ya bagi umatnya dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dan dalam setiap tingkah lakunya. Teman-teman semua, para ahli ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan wala raiba anna ta'lim bil fi'li wal amali wa auqau fin nafsi. Tidak ada keraguan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan fi'il, dengan perbuatan, dengan praktek langsung mengamalkannya, aqwa, lebih kuat, wa auqa'u fin nafsi, dan lebih nancap, gitu ya, lebih mengena di dalam jiwa. Uh, uh, Kalau dalam ungkapan tasawuf juga itu ya, lisanul hal aqwa min lisanil maqal, gitu ya. Lisan perilaku itu lebih kuat pengaruhnya, lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan hanya berkoar-koar tapi tidak sesuai perilakunya. Wa a'wanu 'alal fahmi wal hifzi. Dan kalau ucapan itu dibarengi dengan amal, maka itu lebih menolong atau lebih membantu untuk memahami dan mudah dihafal, mudah diingat. Wa ad'a ilal iqtida'i wa ta'assi. Lebih condong untuk bisa diikuti, mudah untuk diikuti. Minat alimi bil qawli wal bayan, dibandingkan dengan eh, pembelajaran yang hanya ceramah mungkin ya, dalam ceramah tapi tidak dibarengi dengan contoh perilaku yang real, apalagi dari gurunya, gitu ya. Misalkan sedang mengajar tentang larangan dusta, ya, tapi dalam perilakunya, gitu ya. Atau contoh misalkan eh, ada orang tua misalkan memerintahkan kepada anaknya, melarang anaknya main HP, gitu ya. Sementara orang tuanya terlihat sangat sering sekali pegang HP, gitu ya. Jadi anaknya kemudian tertanya-tanya, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada orang tua kadang-kadang anaknya minta uang jajan, dibilang eh, nggak punya uang, gitu ya. Sementara di tangannya sedang megang uang, gitu ya. Tanpa disadari di situ sedang kita mengajarkan tentang kebohongan, artinya yang kita ucapkan tidak sesuai dengan perilaku kita, maka kita harus lebih introspektif terhadap seluruh yang kita amalkan selama ini, apakah sudah sesuai dengan yang kita ajarkan, apakah sudah sesuai dengan yang kita uh, teladankan ya, dengan apa yang kita ajarkan. Wa anna ta'lima bil fi'li wal amali uslubul fitri lit ta'lim. Dan mengajar dengan cara mengamalkan langsung itu adalah cara yang eh, namanya fitri, cara yang sangat, cara yang fitrah ya,
cara yang sangat baik, cara yang sangat eh, eh, fitriyah gitu istilahnya itu sudah seharusnya begitu. Fakana dzalika abraz wa a'dham asalibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Maka metode atau cara mengajarkan dengan mengamalkan langsung atau mengamalkan dulu sebelum mengajak, maka itu adalah eh, yang paling menonjol, yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fil isabati fi tamyizi sahabah. Nah, ini ada disebutkan dalam satu buku Al-Isabah fi tamyizi sahabah. Eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar, karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, fi tarjamati sahabi al-jalil, eh, yang disyarah oleh As-Sahabi Al-Jalil, Al-Julanda Malik Uman. Dzakara wasimah fi kitab Ridda an Ibni Ishaq an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihi Amr bin As yad'uhu al Islam. Ini diceritakan mana dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihi Umar yad'uhu ila Islam. Rasulullah mengajak Amr bin As untuk masuk Islam. Qad dallani ala hadha an-nabiy al-ummi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awla awwala akhidhin bihi. Ini komentar dari Amr bin As ya, bahwa Nabi yang ummi ini menunjukkan kepadaku, ya, telah menunjukkan kepadaku bahwa la ya'muru bi khair, bahwa beliau Rasulullah itu tidak memerintahkan kepada kebaikan la kana awwala akhidin bihi, kecuali beliau telah melakukannya. Wa la yanha an syarrin illa kana awwala tarikin lahu, dan tidak melarang dari keburukan kecuali beliau pertama kali meninggalkannya. Wa annahu yaghlibu fala yabtar, dan beliau eh, artinya menang, eh, bukan puntung ya. Wa yughlabu fala yuhjiru ay la yaqulul qabiha minal kalam. Artinya ini istilah yang disampaikan oleh Amr bin As, artinya adalah bahwa beliau tidak berkata yang buruk. Artinya yang diucapkan selalu adalah kebaikan. Wa annahu yafi bil ahdi wa yunjizul wa'da. Rasulullah itu memenuhi janji. Yafi bil ahdi, yunjizul wa'da, menunaikan janji yang sudah pernah diucapkan, pernah diperjanjikan, selalu dilaksanakan. Wa asyhadu annahu nabiyyun, dan saya bersaksi bahwa dia Rasulullah Muhammad itu adalah seorang nabi. Kemudian waqala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi kitabih al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-I'tisam menyebutkan wa inna ma kana alaihi salatu wassalam khuluquhul Qur'an. Sungguhnya Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Li'annahu hakamal wahya ala nafsihi. Karena sungguhnya beliau eh, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menguasai wahyu yang diturunkan kepadanya. Hatta sarafi ilmihi wa amalihi ala wafqihi. Sampai ilmu itu, wahyu itu kemudian menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, dan sampai kepada tingkat implementasi sesuai dengan wahyu itu
diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana lil wahyi muwafiqan qailan mud'inan mulabbiyan waqifan inda hukmihi. Dan Rasulullah itu terhadap wahyu itu sesuai 100%, ya, ucapannya, ketundukannya, implementasinya, totalitasnya, mulabbiyan, ya, respon cepatnya terhadap wahyu, waqifan inda hukmihi, sesuai dengan hukumnya. Di sini وهذه الخاصة كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به. Dan karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah yang paling mulia, yang paling agung ini adalah menjadi bukti akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena seluruh wahyu sudah diamalkan oleh Rasulullah. Ya, itu qad jaa bil amri wa huwa mu'tamirun. Eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini contoh, ya. Rasulullah membawa perintah, ya, saat beliau sedang umrah, ya. Bukan umrah, ya. Kalau umrah pakai ain. Qad jaa bil amri wa huwa mu'tamirun, di sini maksudnya adalah beliau membawa perintah, beliau sedang mengamalkan perintah itu, dari kata-kata al-amru, ya, mu'tamirun, melaksanakan perintah itu, wa nahyi wa huwa muntahin, beliau juga membawa larangan, beliau adalah juga tidak melaksanakan apa yang dilarang itu. Wa'dhi wa huwa muttaidun, beliau eh, memberikan mau'izah, nasihat, dan beliau mengamalkan nasihat itu. Wa huwa awwalul khaifi, beliau juga menakut-nakuti, artinya memberikan rasa takut, karena dalam Al-Quran pun juga ada bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya kejadian hari kiamat, bagaimana pedihnya siksa neraka. Ini kan bentuk takhwif, ya, memberikan rasa jera, takut. Dan ketika Rasulullah menggunakan kata-kata yang unsurnya adalah takhwif atau menakuti, maka Rasulullah pun takut. Ya, artinya Rasulullah, sekelas Rasulullah pun ketika mendengar azab Allah, ya, yang menimpa, ya, tentu beliau adalah orang yang pertama kali takut dengan azab Allah Subhanahu wa bitar jiyati wa huwa sa'iqu dabbatur rajin, ya, terkait dengan harapan-harapan, dan beliau yang memimpin, ya, memimpin kendaraan untuk bisa sampai kepada yang diharapkan. Haqiqatu dzalika kullihi عقله الشريعة المنزلة عليه حجة حاكمة عليه ودلالة له على الصراط المستقيم الذي صار عليه صلى الله عليه wasallam. Dan realisasi itu semuanya adalah menjadikan syariat yang diturunkan kepadanya menjadi hujjah, menjadi argumentasi yang kuat bagi beliau, bagi Rasulullah, dan menjadi dalil, petunjuk bagi beliau menuju, ya, jalan yang lurus yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika shara abdallahi haqq, sehingga beliau adalah menjadi hamba Allah yang, ya, sebenarnya. Wa huwa asyrafu ismin tusamma bihil ibad, dan beliau mendapatkan kemuliaan dengan disebut namanya sebagai Al-Ibad. Itu adalah kedudukan yang paling mulia. Bukannya dalam Al-Quran Rasulullah itu banyak sekali disebut dengan kata-kata abd, artinya Abdullah, ini hamba Allah. Artinya kata-kata yang dipilih oleh Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah. Subhana Subhanalladzi, dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, suatu malam, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dimaksud bi'abdihi itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dalam surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab Al-Quran ya, ala abdihi kepada hambanya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya predikat Abdullah itu adalah predikat yang istimewa paling tinggi sebagai hamba Allah. Allah Ta'ala ini ada dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Ini semuanya adalah penjelasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga idza kana dzalika fasairul khalqi hariyuna bi an takuna الشريعة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا وعقدا وعملا لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط أن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غير لقوله إن كنت inna akramakum indallahi atqakum. Maka fasaidul khalqi hariyuna an takuna syariatu hakimatan alaihi. Maka sudah selayaknya bagi seluruh makhluk ya untuk bisa mengamalkan syariat. Artinya syariat ini menjadi pola hidup, menjadi gaya hidup yang dominan atau yang dilaksanakan secara utuh oleh mereka. Wa manaron yahtaduna biha, dan menjadi sinar, menjadi cahaya ya, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wa syarafuhum innama yathbutu bihasabi ma ittasafu bihi, dan kemuliaan mereka itu akan paten dapat dicapai ketika mereka ittasafu bihi, ketika mereka mengamalkannya, berperilaku ya minad dukhuli tahta ahkamiha, sesuai dengan hukum-hukum syariat, wal amal biha qawlan wa i'tiqadan, mengamalkannya baik dalam ucapan, dalam keyakinan, wa amalan, dan perbuatan. La bihasabi uqulihim faqat, bukan hanya kiranya menerima tentang syariat itu benar, tapi belum sampai terwujudkan dalam ucapannya, belum terwujud dalam perilakunya, belum terwujud dalam keyakinannya, maka belum meneladani Rasulullah. Wala bihasabi syarafihim fi qaumihim faqat, dan bukan karena kemuliaan mereka di hadapan masyarakat, di hadapan mereka saja. Lianna Allah Ta'ala innama athbata syaraf bittaqwa. Karena kemuliaan itu ya bagi sebagian orang, pandangan kemuliaan itu karena jabatannya, karena hartanya, tapi tidak. Bagi Allah Subhanahu wa taala, athbata syaraf, kedudukan, kemuliaan itu dicapai disebabkan karena takwa, bukan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Man kana asyad muhafadatan ala tibai syaraf fahuwa awla bisyaraf. Yang siapa yang sangat kuat ya mengikuti dan meneladani kemuliaan ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Wa man kana duna dzalika lam yakun. Dan siapa yang meninggalkan kemuliaan ini, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ayyabluwa fi syarafi mablaghal a'la fi ittiba'iha, akan mencapai derajat kemuliaan yang paling tinggi. Fasyarafu idzan innama huwa bihasabil mubalaghati fi tahkim syariah, sehingga kemuliaan ini adalah dicapai ya dengan derajat yang paling tinggi kita menerapkan atau mengamalkan perintah Allah yang dirangkum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini dalam ringkas apa dari metode yang
pertama yang eh, dilakukan, teladankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang kita pelajari dari satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik, mendidik para sahabat, mendidik umat, mendidik masyarakat, ya. Dan ini merupakan tadi ya keteladanan, intinya begitu. Uswatun hasanah. Ini yang pertama, intinya itu. Maka ini kuatkan dengan landasan-landasan yang mudah-mudahan juga mungkin sebagian ini adalah pengulangan, tetapi insya Allah kalau belum sempurna kita amalkan, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa mengamalkan seluruh apa yang kita ajarkan kepada murid kita, kepada santri kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah min qaulin bila ilmin, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi